pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus kontemporer yang sempat menghebohkan Indonesia, yaitu mengenai kasus admin grup Facebook Cinta Sedarah yang diungkap oleh Polres Gresik. Kasus ini menjadi perhatian publik karena di dalam grup tersebut berisi konten incest yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan hukum di Indonesia. Lalu bagaimana teori-teori kriminologi menjelaskan kasus tersebut dan munculnya perilaku tersebut? Mari kita analisis menggunakan teori-teori kriminologi. Pada tahun 2025, Polres Gresik mengamankan seorang pria berinisial IDG terkait kasus dugaan tindak pidana penyebaran muatan asusila melalui media elektronik. IDG diduga merupakan admin grup Facebook Cinta Sedarah yang kini berganti nama menjadi Sukaduka. Adapun kasus ini bermula setelah adanya laporan masyarakat mengenai unggahan bernada asusila di dalam grup tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, tim Resmob Polres Gresik melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap IDG di wilayah Bali. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita 1 unit handphone yang digunakan tersangka untuk mengelola grup tersebut. Dari hasil pendalaman, grup ini telah aktif sejak 2022 dan sempat memiliki lebih dari 32.000 anggota. Laporan warga ini dibenarkan oleh Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mehenu. Menurutnya, grup yang dilaporkan tersebut bernama Cinta Sedarah. Hal ini menjadi bukti bahwa Polri serius dalam memantau serta menindak penyimpangan di ruang cyber. Seseorang itu tidak dilahirkan sebagai penjahat, namun perilaku kriminal itu muncul karena proses interaksi dengan orang lain. Nah, yang artinya jika seseorang sering berinteraksi dengan kelompok yang menganggap bahwa penyimpangan ini wajar, maka mereka juga akan menganggap bahwa penyimpangan ini tuh wajar untuk saat ini. Jadi, teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang itu belajar melalui melihat, mendengar, meniru, dan juga mendapatkan penghargaan dari lingkungannya. Ketika postingan di grup itu mendapatkan komentar positif, habis itu like dan dukungan dari anggota lainnya, pelaku ini merasa bahwa apa yang dilakukannya itu mendapat penguatan. Nah, penguatan ini menjadikan penyimpangan ini tuh dianggap normal.
Seseorang itu akan cenderung menaati hukum apabila ia memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti contohnya itu kedekatan terhadap keluarga, komitmen terhadap masa depan, dan kepercayaan terhadap norma, serta memiliki kesibukan yang menimbulkan hal positif. Dari kasus ini terlihat adanya lemahnya kontrol sosial yang membuat pelaku ini lebih memilih melakukan fantasi yang menyimpang daripada harus menaati norma yang ada di masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa adanya perubahan sosial dan lemahnya pengawasan masyarakat dapat menyebabkan munculnya perilaku kriminal. Adanya media sosial mempermudah orang-orang untuk membuat grup seperti fantasi yang sudah saya jelaskan di awal tanpa harus ada pertemuan atau tatap muka. Akibatnya, pengawasan masyarakat semakin sulit dilakukan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah diberi cap sebagai pelaku penyimpangan dapat mengalami perubahan identitas sosial. Pelabelan memang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga dapat membuat pelaku ini semakin sulit diterima di dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori kriminologi, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah fantasi seksual yang menyimpang. Yang kedua, adanya komunitas daring. Yang ketiga, lemahnya kontrol sosial. Dampak terjadinya kasus yang sudah saya sampaikan di awal, yang pertama yaitu keresahan masyarakat, yang kedua normalisasi perilaku menyimpang di ruang digital, yang ketiga yaitu potensi munculnya korban baru seperti anak-anak dan orang tua, yang ketiga yaitu pelanggaran norma agama, norma asusila, dan norma hukum, yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi AI. Jadi kesimpulannya dari kasus admin grup Cinta Sedara itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh proses belajar sosial, interaksi sosial, dan juga lemahnya kontrol sosial, serta perkembangannya teknologi. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak hanya cukup dengan penegakan hukum saja, tetapi juga memerlukan yang pertama pendidikan moral, yang kedua pengawasan keluarga, yang ketiga itu literasi digital, serta yang keempat pengawasan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten yang melanggar hukum. Jadi, jangan sesekali kita mencoba atau melakukan kejahatan yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan jika dilihat dari pendapatnya Plato bahwa kejahatan itu bersumber dari emas dan manusia, dan memang benar adanya bahwa manusia adalah sumber dari banyaknya kejahatan, contohnya dari kasus yang tadi, yaitu admin grup Cinta Sedara.
Kasus ini mengajarkan bahwa teknologi bukan penyebab utama melakukan kejahatan, tetapi yang menentukan adalah bagaimana manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Media sosial adalah alat Penggunanya yang menentukan arah. It's hard to look right at your baby, but here's my number. So Jangan normalisasikan penyimpangan. Laporkan jika menemukan konten yang melanggar hukum. Jadi, jika teman-teman menemukan konten yang melanggar asusila di media sosial atau dimanapun itu, sebaiknya harus melaporkannya ke pihak yang berwenang. Salah satu contoh kasus yang melanggar asusila, salah satunya ini. Nah, salah satu contohnya selain cinta sedarah yang ada itu fantasi sedarah yang sempat viral di Facebook, yang dimana konten ini atau grup ini dibuat untuk memuaskan fantasi yang menyimpang. Menurut kalian nih, apakah media sosial itu menjadi tempat untuk mencegah kejahatan atau malah menjadi berkembangnya penyimpangan?